Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ibri. Teman-teman, karena sehubungan banyak yang komentar tentang gimana sih hasil dari pemilihan Yusuf Mansur ya, tentang dia kan nyalonin DPR RI. Kita tahu lah di website KPU ya sebenarnya sudah ada, cuma belum komplit teman-teman. Tapi ini bisa menjadi cukup dasar dari hasil tersebut ya, hasil sementara. Nah, saya akan perlihatkan teman-teman ya, nanti saya munculkan datanya di sini ya. Cuma karena ini datanya belum terkumpul semua, jadi harap bersabar. Di sini terkumpul sekitar 16%-an ya teman-teman. Ini ada datanya di sini, terkumpul sekitar 16%-an. Pileg DPR, hitung suara, Dapil Jakarta 1. Di sini ada grafiknya teman-teman. Di sini ada gambar PKS yang sudah mencapai 67.000. 19% sudah dapat sama PKS ya. Ini yang paling tinggi PKS ya, sementara ya teman-teman, karena masih 16%. Di keduanya ada PDI 15% lebih ya, ada Gerindra, ada PKB, terus di sini ada PAN ya, ini Eko, saya tahu lah paling Eko. Terus ada juga PSI lumayan tinggi ya teman-teman, tapi nggak tahu, masih kecil ya. Nah, kalau melihat dari kursinya, ini kursi Dapil 1 ini sekitar 6 atau 7 lah, kalau nggak salah 6 ya, kalau berdasarkan tahun sebelumnya itu 6. Nah, kita akan lihat suara dari partai urutan nomor 1. Di sini ada Partai Kebangkitan Bangsa, lumayan ya teman-teman. Di sini partainya cukup mendapatkan suara lumayan banyak. Ya, mungkin ini 4 besar ya, 7%,91. Saya nggak terlalu kenal namanya terus terang, tapi ini ada kotel efek dari pemilihan wakil presiden dari Caimin ini. Pastilah berpengaruh lah, karena kan dia membawa calon wakil presidennya itu. Walaupun mungkin diangkatnya nama Anies yang lebih kuat. Di sini partai nomor 2 ada Gerindra, Habibur Rahman. Ini yang suka keluar-keluar di TV ya, yang suka ribut-ribut gitu. Nggak ada, itu yang viral itu Habibur Rahman. Dia itu kebetulan dapat suara terbanyak ya di partainya, 17.000 lebih. Terus ada partai PDI. Nah, ini cukup saya kenal karena ini mantan news anchor ya dari televisi. Ada Putra Nababan yang ya anaknya Pandan Nababan ya, lebih terkenal apa ya, anaknya menurut saya kalau misalkan di kalangan anak muda ya, Putra Nababan. Terus ada Sodung Tampu Bolon. Nah, ini mungkin dari PDI bisa dapat 2, PKS bisa dapat 2. Ini yang kemungkinan ya, tapi bisa enggak juga sih. Tapi yang jelas di sini Putra Nababan sangat tinggi dibanding Habibur Rahman, juga masih tinggi ini. Karena Habibur Rahman itu hampir sama dengan partai yang dari PKB, suaranya 17 ribuan. Nah, Partai Golongan Karya, di sini ada mantan menteri ya, Aryo Bimo Nandito. Ini menterinya 13.000, nggak apa ya tinggi, cuma nggak setinggi Habibur Rahman atau misalkan dari Putra Nababan. Ada dari Nasdem 11.000, tapi perolehan suaranya baru 18.000 dari total. Ada Ahmad Ali ya. Terus Partai Buruh saya nggak kenal. Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu saya nggak kenal. Teman-teman mungkin juga nggak kenal. Ada PKS ini yang sering muncul di TV juga. Ada Mardhani Alisera. Ini sangat tinggi teman-teman, karena suaranya 31.604. Ini sementara ya. Ini baru sementara, karena kalau kita hitung dari total keseluruhan suara 67.000. Kalau hitung totalan suaranya
PKS kemungkinan besar masuk ya teman-teman, karena ini aja nomor 1 ya. Ada nomor 2 Anies Baryawati, tapi 11 ribuan itu juga udah tinggi. Nah, Partai Kebangkitan Nusantara saya nggak kenal, ini partainya gantung di Monas, saya nggak tahu ya. Teman-teman tahulah yang ngomong gantung di Monas itu. Partai Hati Nurani Rakyat nggak terlalu terkenal juga. Ada lagi di sini Partai Gerakan Republik Indonesia, Partai Garuda saya nggak kenal. Partai Amanat Nasional di sini ada Eko Patrio, ya Eko Hendro Purnomo. Ini nomor 1 ya, suaranya juga cukup banyak, tapi baru 25.000 karena masih 16% keseluruhan totalnya. 17.166 ini cukup tinggi, hampir sama dengan di bawah Putra Nababan, tapi hampir sama dengan yang lain gitu ya. Partai Bulan Bintang enggak, Yusril itu enggak. Partai Demokrat ada Adi Kurnia Setiadi SH, ya lumayan tinggi 9.000 tapi kurang. PSI, nah di sini PSI ada Valdo Maldini, dia ini menjadi staf, dulunya di PAN, jadi sekarang jadi staf ahli kalau nggak salah, sekretaris negara kalau nggak salah ya, tapi saya nggak tahu. Ada Partai Perindo, nah kita yang ditunggu-tunggu ini teman-teman. Ada Yusuf Mansur alias Jaman Nur Hotib Mansur, namanya tetap dipakai ya aliasnya itu. Kenapa? Karena memang mungkin orang lebih mengenal dengan nama Yusuf Mansur. Nah, di sini Yusuf Mansur itu suaranya cuma 2.644. Ini calon DPR RI ya. Dibanding dengan Aiman Wicaksono yang dia itu reporter, kadang juga news anchor gitu ya. Itu Aiman itu 4.430. Jadi lumayan Aiman ya. Tapi nggak lumayan juga karena cuma 4.000. Tapi masih sebentar ya. Sadar ini 4.000, di bawahnya ada 2.800, di bawahnya lagi ada perlindungan itu 4.000-an. Oke, karena saya bacanya memang tujuan cuma untuk Jaman, jadi saya akan memberikan keterangan tentang Jaman. Nih teman-teman, ini nomor buncit ketiga. Jadi kalau misalkan hitung dari semua calon ini calonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari calon 6 itu Yusuf Mansur itu kebagian nomor 4 ya. Kalau kita lihat urutannya ada Aiman Wicaksono, ada Sandra, nomor keduanya ada Kolonel TNI Purnawirawan A Perlindungan Damanik ya. Ini nomor 3-nya ada Yusuf Mansur, nomor keempat 2.644, suaranya cuma segitu ya. Terus ada nomor 5 ternyata. Masalahnya Yan Abraham De Maulana itu 2.888 teman-teman. Jadi nomor 5, jadi hampir buncit itu ya. 2.644 dan Ida Farida 2.374. Jadi nomor 5 buncit. Kenapa? Sebenarnya itu sudah bagus ya teman-teman. Ini 16% ya, tapi mungkin ya nggak akan jauh beda lah. Paling banter cuma 5.000 mungkin ya. Itu sudah bagus. Kenapa? Karena kok ya masih ada yang milih gitu maksudnya pertanyaannya. Tapi jangan heran ya teman-teman. Kenapa masih ada yang milih? Jangankan Yusuf Mansur gitu yang terkenal dengan banyaknya kasus gitu ya. Yang jelas-jelas mantan koruptor aja yang memakan uang rakyat pun yang milih juga banyak, itu udah terjadi di 2019 ya. Jadi teman-teman jangan heran kenapa? Karena orang Indonesia itu, maaf ya, saya harus katakan ini. Karena ini bukan obrolan saya sebenarnya, ini dari beberapa orang mengatakan bahwasanya orang Indonesia itu kebanyakan yang pendidikannya maaf sekali lagi rendah, itu gampang lupaan gitu ya, apalagi kalau dikasih uang gitu. Dan yang paling sangat menyesakkan hati saya gitu ya, orang Indonesia itu dicap sebagai orang bodoh yang munafik. Bayangin aja, udah bodoh munafik lagi.
Ya saya nggak berharap itu terjadi gitu, tapi faktanya memang seperti itu. Banyak koruptor yang dipilih dengan suara yang sangat banyak gitu ya. Ya banyak lah ibaratnya, walaupun ada yang nggak jadi tapi suaranya cukup banyak. Ini contoh konkret kenapa para orang-orang yang bermasalah itu mereka lebih baik mencalonkan diri jadi legislatif ya, daripada mereka berhadapan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang masalah yang berhubungan dengan dia gitu. Kalau masalah pribadi, saya katakan, kalau itu masalah pribadi dengan pribadi, buat saya nggak masalah. Misalkan utang piutang antar pribadi dua orang, ya mungkin ada permasalahan pribadi yang orang ini kenapa nggak mau bayar utang gitu. Misalkan karena memang nggak ada uangnya, karena memang dia itu merasa dihina gitu, atau gimana, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau udah berbicara membuka investasi dengan peluang yang sangat besar, dengan jumlah masyarakat yang sangat besar, terus nggak satu kali, berkali-kali, ini lebih identik dengan mafia gitu maksud saya. Ini saya nggak ngomongin cuma ya. Ini kalau misalkan ada orang yang berkali-kali membuka investasi dengan jumlah yang cukup besar, dengan kolektif masyarakat atau kolektif investasi ini nilai sahamnya cukup banyak, ini bisa dikatakan ya mafia keuangan ya, kejahatan keuangan gitu menurut saya. Jadi kalau yang seperti itu nantinya dipilih masyarakat, ya memang karakter masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi wajar aja banyak penjahat yang mencoba melakukan peruntungan agar supaya mendapatkan perlindungan hukum gitu. Nah, tapi ya mungkin karena pemberitaan kita mungkin lebih intens, lebih terus menerus gitu ya, dan muncul di TikTok juga cukup banyak, seminimal-minimalnya itu mungkin ya puluhan ribu gitu ya. Itu mungkin beredar di masyarakat dengan cukup cepat, sehingga ya Yusuf Mansur hasilnya ya masih digolongkan nomor 2 buncit gitu, maksudnya paling bawah kedua gitu. Itu kalaupun Perindo lolos ke Senayan, Yusuf Mansur pun nggak lolos gitu. Dan menurut saya ya ini salah satu faktor yang mungkin Aiman Wicaksono pun terkena imbas gara-gara Yusuf Mansur mencalonkan diri di sana gitu. Kalau misalkan Aiman Wicaksono itu nggak bergandengan dengan Yusuf Mansur, nggak di angka yang sama dengan Yusuf Mansur, mungkin suara Perindo akan naik di sana gitu ya. Jadi ya sebenarnya Yusuf Mansur ini ya membawa masalah gitu di Partai Perindo juga gitu. Dan Perindo kenapa yang iklannya gencar terus menerus, yang ibaratnya modalnya saya nggak tahu modalnya berapa ya, yang kuat sekali iklannya di media, terus dengan ketua Tuan Guru Bajang yang sangat ya menurut saya dimuliakan lah di wilayahnya gitu, tapi suaranya masih ya nggak terlalu naik signifikan. Apalagi kalau lihat kita dapil Jakarta 1 seperti ini, ya Perindo ya hancur ya. Mungkin salah satu kehancurannya itu gara-gara Yusuf Mansur. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.